Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bersihkan rumahmu dari buhul sihir dan guna-guna tanah kuburan agar mantan kembali ke rumahmu, ya. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa saya ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Juga adik-adikku yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seluruhnya. Semoga kabarnya baik selalu. Amin. Jadi ya, ketika terjadi perpisahan tuh ya, ada yang tiba-tiba langsung pisah, langsung pergi. Tetapi mayoritas biasanya dimulai dengan adanya pertengkaran-pertengkaran. Apalagi rumah tangga ya. Biasanya adem, ayem, tentrem gitu ya, nyaman, tiba-tiba jadi berubah. Istri yang biasanya manut, patuh, sekarang menjadi melawan, menjadi berani, dan seterusnya. Ya, jadi ada tuh teman sahabat baik saya. Mereka sudah bertahun-tahun ya tinggal di sebuah rumah, kemudian dapat warisan dari mertuanya lahan yang lebih luas ya. Jadi kan orang pengen lah punya rumah dengan lahan yang luas kan. Dibangun rumah di sana. Di rumah yang dulu aman, nyaman, tentram, istrinya manut, patuh, nurut dengan apapun yang diarahkan, dinasehatkan, dan diinginkan oleh suaminya. Begitu pindah ke rumah yang baru, sudah rumah tangga terasa panas, bertengkar keras setiap hari, sampai teriak-teriak, menjadi emosional dua-duanya. Ya, nah kemudian sang suami mencoba mencari tahu, kok bisa ya sampai istrinya pun bisa seemosional itu. Dia istikharah, dan istikharah, memohon petunjuk kepada Allah, dan menemukan begitu banyak buhul-buhul sihir yang tersebar di halaman rumahnya, di atap ya, di plafon itu pun ada. Kemudian di pojokan-pojokan rumah itu misal ada lemari diselipkan di situ, ada tumpukan koran misal diselipkan di situ, di bawah karpet, di mana-mana. Ya. Jadi ketika rumah dibangun kan tidak pernah dipantau langsung karena sibuk kan. Dan ketika sudah pindah pun dia sibuk, sehingga ya saudara-saudara istrinya keluar masuk kemana saja. Kalau tamu kan paling mentok sampai ruang tamu, tapi kalau keluarga kan bisa masuk ke kamar, bahkan mungkin ke dapur dan seterusnya tadi. Ya, jadi buhul sihirnya amat sangat banyak, dan itulah yang membuat menjadi emosional. Ya, sehingga bertengkar terus, rame terus, dan seterusnya. Nah, jadi kenapa sekarang banyak tuh ya yang misal istrinya pergi atau suaminya pergi, kita mencobakan untuk meruqyah jarak jauh. Semoga kalau ada
unsur sihir yang ada di dalam dirinya bisa dibersihkan. Tetapi juga bukhul-bukhul sihir yang ada di rumah itu juga harus dibersihkan. Ya, ya bagaimana dia tergerak untuk pulang kan kalau ada misal ditanam bukhul sihir pencegah, itu jangan sampai pulang. Ya, jadi ditulis tuh namanya. Kemudian dibukhul ya, dipintal, ditanamkan agar yang bersangkutan tidak pulang ke rumah, dijampi-jampi. Jadi sesungguhnya bukhul sihir ya dengan tanah kuburan tuh itu juga sebenarnya bukhul sihir. Jadi bukhul sihir itu adalah pintalan media sihir. Jadi media sihir itu kan luas, bisa dalam bentuk potongan rambut, potongan kuku, bekas pembalut misalnya. Jadi itu juga harus buangnya hati-hati itu. Jadi kalau bisa ditanam, jangan dibuang sembarangan ya. Kalau mau dibuang ya cari air yang mengalir misal begitu. Kemudian pakaian ya, pakaian dalam, nah itu semuanya bisa menjadi bukhul-bukhul sihir yang dijampi. Nah, sekarang cara membersihkannya bagaimana? Ya tentu rumah harus dibersihkan ya. Dibersihkan, pojokan-pojokan itu dilihat satu persatu. Dan sebelumnya Anda istikharah dulu, memohon petunjuk kepada Allah. Nanti akan Allah tunjukkan di mana letak dari bukhul-bukhul sihir tadi. Nah, yang kedua, kalau sihir dalam bentuk guna-guna tanah kuburan tadi, itu kalau sudah disebarkan, misal di dalam rumah, kan dibawa sedikit saja tuh. Misal ada saudara, istrinya datang, dia masuk, digenggam sedikit saja, dia tebarkan begitu kan, sudah menyebar kemana-mana tuh energinya. Nah, maka cara membersihkannya, Anda pel, tapi bukan dengan air pel biasa ya. Jadi sebelum Anda pel, Anda ambil air wudhu dulu, Anda sholat sunat 2 rakaat ya. Ketika Anda sholat, di samping tempat Anda sholat itu Anda sediakan, samping kanan Anda sediakan ember ya, atau baskom begitu. Nah, selesai sholat, Anda pindahkan ke depan Anda memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu dengan media air ini untuk membersihkan seluruh bukhul-bukhul sihir yang ada di rumahku. Ya, kemudian Anda baca sholawat Nabi. Setelah itu Anda bacakan ke air itu surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali. Ya, kemudian surat Al-Falaq 7 kali. Kemudian surat An-Nas 7 kali, kemudian ayat kursi 7 kali. Anda tiupkan ya ke baskom itu tadi. Atau lebih bagus lagi ketika Anda membacakan, jari Anda rendamkan ke dalam air tadi, dan selesai membaca Anda tiup air tadi. Ya. Nah, kemudian air di baskom tadi Anda pindahkan ke ember yang lebih besar, yang airnya bisa banyak begitu ya. Ini jadi air induk. Anda tuangkan ke dalam ember, kemudian, nah ember inilah yang airnya Anda gunakan untuk mengepel ya seluruh bagian rumah Anda. Kamar mandi, lantainya juga digosok, dibersihkan. Nah, sisa airnya tadi Anda tambah lagi, Anda siramkan ke halaman rumah Anda, jangan sampai ada yang tersisa. Siapa tahu kan ditebar di halaman rumah. Ya. Nah, jadi itu ya. Dan memang kita harus berhati-hati betul dengan masalah sihir yang demikian, karena
begitu banyak perpisahan terjadi karena sihir, ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Falaq, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri nafassati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan pandangan bila ia dengki. Ya, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, wa min syarrin nafassati fil uqad, as-sawakhiru tanfusu fil uqad allati ta'kiduha fil khayti tanfukhu fiha bisai'in taquluhu min ghairi rikin, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus, yaitu tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul yang dipintal, kemudian pintalan yang diikat itu ditiup dengan memakai mantra tanpa ludah. Ya, jadi itu dijelaskan tentang wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul tadi sebagai media sihir. Nah, kalau buhul bentuknya macam-macam, tapi yang pasti dibungkus-bungkus, ada yang seperti pocongan kecil, ada yang seperti bungkusan biasa, dan seterusnya. Nah, kalau Anda temukan, ya terserah. Yang penting Anda buang sejauh-jauhnya dari rumah Anda. Lebih bagus kalau Anda cari tempat yang tidak dilewati orang, ya, untuk membuang buhul-buhul sihir itu tadi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.